Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kaman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha. Nah, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita melanjutkan mengkaji ayat bersama tafsirnya dari surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-127 sampai 129 insyaallah kita kaji sore hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa id dan ingatlah tatkala yarfa'u mengangkat, membangun Ibrahimu Nabi Ibrahim alaihissalam al-qawaida fondasi minal baiti dari Baitullah. Di sana ada Ka'bah. Wa Ismailu demikian juga Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dibantu Nabi Ismail. Ingat peristiwa pembangunan itu. Rabbana wahai Allah Rabb kami, taqabbal minna berkenanlah engkau menerima dari amal-amal kami, ketaatan kami. Innaka sesungguhnya engkau engkau as-sami al-alim, zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana ya Allah Rabb kami, waj'alna jadikanlah kami muslimaini orang yang berserah diri, laka semata hanya untukmu, mengakui keesaanmu, tunduk kepadamu, terjaga, tidak mengalami kerusakan penghambaan kami. Bukan kami saja, tetapi wa min dzurriyyatina juga dari anak turun kami. Sehingga kebaikan itu bergenerasi, tidak mentok pada satu generasi, sehingga kebaikan nanti berkelanjutan. Ummatan muslimatan lak, umat yang berserah diri kepadamu.
Wa arina, dan perlihatkan kepada kami, ajarkan kepada kami, manasikana, manasik kami, ritual bagaimana kami melaksanakan acara haji. Berilah kami pengajaran. Wa tub alaina, dan terimalah tobat dari kami. Innaka, sesungguhnya engkau at-tawwab, zat yang maha menerima tobat, ar-rahim, lagi maha penyayang. Rabbana, ya Allah, Rabb kami, wa ba'as, utuslah, fihim, di tengah umat ini, anak turun kami, pemakmur Masjidil Haram, rumah yang saya bangun. Ketika kami meninggal, mereka bergenerasi. Utuslah kepada mereka rasulan minhum, rasul yang berasal dari mereka. Yatslu alaihim, yang rasul itu akan membacakan kepada mereka ayatika, akan ayat-ayatmu, maha kuasamu, mukjizat yang kau berikan, bukti nyata akan keesaanmu, sehingga mereka paham dan tunduk. Tugasnya akan membacakan itu. Wa yu'allimum, dan mengajarkan kepada mereka alkitabah, kitab yang diturunkan, wal hikmata, dan hikmah. Termasuk mana hikmah? Hadis sebagai tafsir. Termasuk hikmah adalah hadis sebagai tafsir. Hikmah juga kandungan makna. Hikmah memiliki makna adil. Wat usai fi makanih, menempatkan sesuatu di tempatnya. Diajarkan kitab bagaimana penerapannya secara benar. Nah, Nabi itu profil percontohan penerapan yang dijamin benar. Wa yuzakim, dan mensucikan mereka, artinya disucikan dari penghalang-penghalang sehingga nanti bisa tumbuh berkembang dengan baik, karena zakat punya manaan nama, berkembang. Untuk bisa berkembang, penghalangnya dibersihkan, kotorannya disucikan dulu dengan ilmu, amal, dakwah. Innaka, sesungguhnya engkau al-aziz, zat yang maha perkasa, al-hakim, lagi maha bijak. Kita baca, gimana penafsirannya? Ma'azala, tidak henti-henti, asyaku al-garim, susunan kalimat yang mulia ini, fi dzikri ma'asiri Ibrahim, menceritakan tentang ma'asir, kemuliaan Nabi Ibrahim yang turun-temurun. Mandek napa turun-temurun? Turun anak Ismail, ya seorang nabi. Anak satunya lagi Ishak, juga nabi. Turun Yakub, juga nabi. Turun Yusuf, juga nabi. Terus dari jalur itu nabi jumlahnya sangat banyak sekali. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Harun, Nabi Isa, Nabi Musa, terakhir Nabi Isa dari keturunan itu yang jadi nabi. Dan peran Nabi Ibrahim selalu terjaga, yang kita diperintahkan ittabi millata Ibrahim hanifah, ikuti agama Ibrahim yang lurus, yang condong pada hak, jauh dari yang batil, yang bertauhid, jauh dari syirik. Maka bentuk kemuliaannya yang turun-temurun di dalam sholat kita bersolawat, ternyata di situ Nabi Ibrahim selalu disebut, kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, kama barokta ala
Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini cerita Nabi Ibrahim yang kemuliaannya turun-temurun. Alaihissalam, semoga salam tercurah kepadanya. Al-Munabbi'ati, yang kisah tentang kemuliaan Nabi Ibrahim yang turun-temurun ini menghabarkan an makanatihi, tentang kedudukan Nabi Ibrahim as-samiyati, yang tinggi. Fi kamalil iman, di dalam sempurnanya iman. Apa tanda Nabi Ibrahim imannya sempurna? Di antara ujian keduniaan yang terberat adalah disuruh menyembelih anaknya, langsung siap, nggak ada pemikiran kenapa. Ismail pun juga demikian. Nabi Ibrahim mengatakan, inni ara fil manami anni atbakhuha fanzur madza tara. Saya melihat di dalam mimpiku saya menyembelih kamu. Coba kamu lihat dan bagaimana tanggapanmu. Apa tanggapan Nabi Ismail? Ya abadi, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapak, kerjakan apa yang kau diperintah. Bapak akan jumpai saya sabar. Sehingga tidak ada kenapa sebentar saya mau, enggak ada, langsung sami'na wa ata'na. Itu menunjukkan tentang kesempurnaan akan keimanannya, wa ta'ati, dan ketaatannya. Wa azimi raghbati, dan semangatnya dan besarnya semangat fil khairi, di dalam meraih kebaikan, warahmati, dan kasih sayang. Itu ada pada Nabi Ibrahim. Faqat tadammarat, maka mencakup al-ayatu as-salasu, ayat-ayat yang jumlahnya 3 yang kita kaji kali ini. Mencakup apa? Zikra Ibrahim, menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Wa Ismaila, dan menceritakan Nabi Ismail. Wahuma, dan keduanya yabniyani, membangun. Karena yabni, membangun, bina, bangunan. Al-baita, rumah itu, yaitu Baitullah, yaitu Masjid Al-Haram, masjid yang mulia, Masjidil Haram. Ya, Nabi menjelaskan fadilah sholat di Masjidil Haram pinten? 100.000 kali. Di masjid seperti ini berapa kali kelipatan pahala sholat? 27 kali. Di Masjid Al-Aqsa pinten? 500 kali. Di Masjid An-Nabawi pinten? 1000 kali. Yang tertinggi adalah di Masjid Al-Haram. Itu yang membangun Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Biraf'i qawaidihi, dengan mengangkat fondasinya. Bermakna memasang fondasinya. Wa huma yad'uwan, dan keduanya berdoa Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Isi doanya adalah bi ayyataqabbala, semoga Allah berkenan menerima minhuma, dari ketaatan keduanya. Amalahuma, akan amal keduanya. Yang doanya mutawassilaini, keduanya berwasilah, menempuh sarana ilahi, ketika berdoa kepada Allah, bi asma'ihi wa sifatihi, dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Artinya sebelum berdoa sebut dulu nama dan sifat Allah. Yang di Quran Allah menyebutkan walillahil asmaul husna fad'u biha. Allah punya nama-nama yang baik, ketika berdoa sebut nama-nama itu.
apabila penyebutannya ringkas tapi makna menyeluruh, termasuk zikir kita di waktu pagi diantaranya. Napa niku? Zikir pagi isinya doa menyebut nama Allah. Napa? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Hayyu ya Allah, zat yang maha hidup, enggak mati, enggak lelah, enggak ngantuk, enggak tidur. Al-Qayyum yang selalu berkarya. Kula yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah itu berada di dalam kesibukan, tidak pernah nganggur. Sampai makhluknya tidur, Allah sebagai tempat bersandar. Yang kita ungkapkan la ta'khuduhu sinatun wala naum, tidak menimpa kepada Allah ngantuk dan tidur. Justru kita yang banyak tidur. Pelajaran sekolah jatah tidur pinten jam? 8 jam. Sampai ada ungkapan seperti itu menunjukkan manusia itu banyak tidur. Allah ternyata tidak. Makanya kita serahkan semuanya kepada Allah. Makanya termasuk mau tidur, zikir yang dibaca, membaca ayat kursi, yang kita serahkan diri kita pada Allah untuk minta penjagaan. Yang itu diawali dengan wudhu dulu, masuk bismillah, dikibasi bismillah, diulang 3 kali. Rebahkan badan, bagian kanan di bawah, wajah menghadap kiblat bila bisa begitu. Sambil kita ungkapkan bismika Allahumma amutu wa ayya, ya Allah dengan namamu hidup dan matiku. Kita serahkan kepada Allah. Di lafaz yang lain, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Bila melafadzkan doa itu sebelumnya berwudu, lalu tidurnya bablas mati, napa fadilah? Fitrah matinya. Makanya kita nggak bisa menjamin tidur kita bisa bangun. Besar kemungkinan bablas yang kuburan. Makanya kita jangan berpanjang angan. Aku si umurku dawa, rong siap mati. Siap napa dereng siap? Rasiape cek duwe kontrak piro? Sudah dapat bocoran tersisa berapa lama? Siapa dapat bocoran? Nah, aku gak kering. Emangnya orang mati sakit dulu? Aku cek nom ya. Emangnya orang mati harus tua? Kullu nafsin dha'iqatul maut itu bentuknya umum, waktunya juga umum. Kapan? Makanya orang yang baik orang yang tidak berpanjang angan mengikuti hawa nafsu, sehingga pemikirannya hidup terpanjang itu hanya sehari, hari kedua itu mengulang, ketiga 10 tahun itu hanya mengulang hari pertama saja. Makanya kita siapkan kematian sehingga kita nanti akan maksimal di dalam ketaatan. Kita maksimal ketaatan. Itu isi penyandaran yang menunjukkan Allah itu adalah zat yang maha berkarya, yang kita selalu bersandar. Makanya ketika berdoa sebut nama Allah, minimal ya Hayyu ya Qayyum. Yang lain-lain itu gaya bahasanya banyak. Allahumma inni a'lamu annaka al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu minta apa? Ya Allah, saya tahu Engkau adalah al-ahad, Engkau as-samad, Engkau lam yalid wa lam yulad, Engkau wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pengakuan dengan ketauhidan, maka permintaannya akan dipenuhi. Langsung ditunda atau disimpan.
Di sini Nabi Ibrahim ketika berdoa kepada Allah menggunakan nama-namanya. Di 3 ayat itu langsung menggunakan nama-namanya. Apa? Nama-nama Allah yang disebut Nabi Ibrahim ketika berdoa di sini. 1, As-Sami Al-Alim. Itu ayat yang ke-27. At-Tawwab Ar-Rahim yang ke-28. Al-Aziz Al-Hakim ayat yang ke-129. Ya kan? Itu doanya selalu diiring dengan Asmaul Husna. Itu berpotensi akan dikabulkan. Apabila kita doa belum dikabulkan, ya kita cek, karena Allah janji itu tidak diselisihi. Apa itu? Pendukung pengabulan doa harus benar akidah tauhidnya dan takwa. Termasuk bentuk ketakwaan adalah tidak tergesa-gesa dan tahu cara pengabulan. Bentuk pengabulan adalah harus halal yang dikonsumsi kebutuhan hidup sejak dari makan. Termasuk memperbanyak puasa juga kesempatan mustajab, karena cara yang paling potensial mengendalikan nafsu dengan cara berpuasa itu akan menjaga takwa. Itu ketika berdoa dengan Asmaul Husna. Innaka antas samiul alim, zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kama sebagaimana yas'alanihi, keduanya minta kepada Allah Azza wa Jal, ayyaj'alahuma, semoga Allah menjadikan keduanya muslimain lahu, orang yang berserah diri kepada Allah. Artinya mengakui keesaan Allah, berarti bertauhid tidak syirik. Bertauhid tidak syirik, lalu melaksanakan ketaatan, berarti bukan pembangkangan, lalu menjaga dan tidak rusak. Wa ayyaj'ala, dan semoga saja Allah menjadikan min dzurriyyatima, dari anak turun keduanya. Anak turunnya juga dijadikan ummatan muslimah, umat yang berserah diri, menjaga ketauhidan, menjaga ketaatan, menjaga sehingga tidak mengalami kerusakan. Ummatan muslimatan lahu, yang mukminatan bihi, iman kepada Allah berarti tidak syirik. Muwahhidatan lahu, yang mentauhidkan kepada Allah, Allah satu-satunya yang disembah, dipakai caranya, diharapkan rahmatnya. Munqadatan, yang tunduk liamri, kepada perintahnya. Wa nahyi, dan larangannya, perintah dikerjakan, larangan dijauhi. Mutiatan, yang taat. Wa ayyu allimahuma, dan juga keduanya minta kepada Allah supaya Allah mengajari kepada keduanya manasika haji baitih, untuk bermanasik, melaksanakan ritual ketika berhaji mengunjungi rumahnya al-atiq, yang kuno. Liyahujjahu, supaya keduanya bisa melaksanakan haji ala ilmin, berdasarkan ilmu. Wa yatubu alima, dan Allah berkenan menerima tobat buat keduanya, mengampuni, menutupi dosanya. Haji di bulan haji yang sudah berlalu, sekarang sudah masuk pada bulan Safar. Sebelumnya Muharram, sebelumnya bulan haji 3 bulan yang lalu. Diawali dengan tawaf qudum. Hajinya tamattu, selepas tawaf qudum santai. Tanggal 8 mulai persiapan yang Mina, tanggal 9 berangkat menuju ke Arafah, selepas zuhur sampai maghrib wukuf di Arafah. Malam 10 bermalam di Musdalifah. Tanggal 10 dengan 3 acara, melempar jumrah Aqabah, menyembelih kurban syukur. Bila sudah tawaf ifadah. Ketika selesai kembali ke Mina selama 3 hari. Setiap harinya selepas zuhur melempar 3 jumroh. Setiap kali selesai berdoa, itu tempatan yang mustajab. Setelah itu selesai 3 hari, kemudian tawaf
wada setelah itu pulang. Tentunya berdoa semoga hajinya mabrur. Itu minta kepada Allah Ta'ala untuk diajari bagaimana bermanasik. Yang sudah ada nggak boleh ditambah, nggak boleh untuk dikurangi. Yang ada selami. Akhirnya hajinya diterima dan haji yang mabrur, nggak ada balasan yang pantas kecuali surga. Al-hajju al-mabrur laisal jaza illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan pantas kecuali surga. Kama sa'alahu, sebagaimana keduanya juga minta kepada Allah Azza wa Jalla, ayyab'asa, semoga Allah mengutus fi dzurriyyatihima, pada anak turun keduanya, rasulan minhum, rasul yang berasal dari umat itu sendiri. Ternyata Nabi kita terutus diantaranya dengan sebab doa Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi kita secara jalur nasab lurus kepada Nabi Ismail, turun ke Kinanah. Terpenting sukunya Quraisy dari Bani Hashim. Ada Abdul Muthalib, ada Abdullah bapak Nabi kita, kemudian Nabi kita. Itu merupakan suku terbaik. Itu minta kepada supaya diutus Rasul. Ternyata tutusnya Nabi kita atas dasar doa Nabi Ibrahim. Tugasnya yatlu alaihim, membacakan kepada mereka ayatillahi, ayat-ayat Allah. Diturunkannya wahyu untuk Nabi terakhir Al-Quran, dan 30 juz sudah dibacakan semuanya. Wa yu'allimul kitab wal hikmah, mengajarkan kitab bersama hikmah. Hikmah itu penerapannya. Karena hikmah punya makna bijak, punya makna adil, mendapatkan sesuatu pas. Nabi kita tuh pas, karena nggak pernah bicara dari hawa nafsu, semuanya wahyu. Sampai tafsir dari Nabi pun juga dari Allah. Karena Allah menjamin, fa idza qara'na fatabi qur'ana tsumma inna alaina bayana. Bila saya bacakan Qur'annya ikuti, kemudian tugas kami untuk memberikan bayan. Jadi tafsir itu Allah sendiri. Dan Nabi kita mengatakan, ala inni utitul Qur'an wa mislu ma'ah. Ketahuilah saya diberi Qur'an semisal Qur'an, selalu menyertainya. Gak pernah pisah, gandeng terus. Itulah hikmah. Wa yuzakin, dan membersihkan mereka. Berarti mengajak untuk mengenali nafsu, dikembangkan nafsul mutmainnah, dikembangkan nafsul lawamah, dikendalikan nafsul amarah bisu, sehingga nanti akan tumbuh berkembang baik, sehingga menjadi makhluk yang baik. Itu wa yuzakihim. Dibersihkan bil iman, dengan iman, wa solehil amal, dan amal-amal yang soleh, wa jamilil khilal, dan bagusnya perangai, wa thayyibil khisal, dan bagusnya akhlak. Itu dari program Tazkiyatun Nafs, nanti bisa mengarah ke sana. Wa qad istajaba Allah Ta'ala, dan sungguh Allah Ta'ala ngijabai doa ahuma, doa keduanya. Akhirnya betul, Bapak Asa, akhirnya Allah pun juga mengutus fi dzurriyyatima, di dalam anak turun keduanya, min aulad Ismail, dari anak turun Nabi Ismail, diutusnya imamal mursalin, imamnya para rasul. Makhluk terbaik, mukmin terbaik, nabi terbaik, rasul terbaik, ulul azmi terbaik, menjadi sayyidun nas, sayyidnya manusia. Kebaikannya di kalangan makhluk berada pada puncak kebaikan, layak menjadi pemimpin yang ketika berkumpul di padang mahsyar, liwaul hamdi,
Bendera kemuliaan dipegang Nabi, semua umat itu di bawah kepemimpinan Nabi kita, karena benderanya, panjinya dipegang oleh Nabi kita alaihissalam. Sehingga termasuk masalah urusan syafaat itu juga diserahkan pada Nabi kita. Umat di padang mahsyar ditutup, enggak diterima permintaannya karena Allah telah menarik. Mereka cari Nabi Adam, maturo kepada semoga kita segera diselesaikan. Gak wani Nabi Adam matur. Manusia matur, ya Allah gak ketompo, tutup masalah. Cari Nabi Nuh, tolong maturo kepada Allah supaya kita diselesaikan. Gak wani juga Nabi Nuh. Cari Nabi Ibrahim, sang kekasih Allah Ar-Rahman, juga podo, malu, ingat dosanya yang mengarah kepada kesan menipu. Nabi Musa demikian, ingat membunuh jiwa. Nabi Isa walaupun gak menyebut dosanya, tapi juga gak wani. Nah, Nabi kita langsung Allah siapkan tempat, namanya Maqam Mahmudah, tempat terpuji. Beliau menyungkur sujud. Yang itu yang kita minta di dalam doa sesudah adzan, wa ba'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'atah. Bangkitkan Nabi kita di tempat terpuji yang kau janjikan, untuk nyanjung kepadamu, minta kepadamu supaya umat segera dituntaskan sehingga selesai dari kasus padang mahsyar. Itu namanya pemegang syafaat. Makanya semuanya dari kita mengharapkan syafaat Nabi. Gimana cara mendapatkan syafaat Nabi? Satu, bertauhid. Dua, menegakkan sholat. Karena siapa yang wudhu, doa, nanti khalas syafaat. Dengan wudhu nanti akan menegakkan sholat bersama kalimat syahadat yang bertauhid, amalnya sunnah. Itu kunci syafaat. Makanya kita bisa membenahi akidah tauhid kita beribadah dengan ilmu, ikhlas, dan kita makmurkan masjid. Makanya siapa siap bangun masjid, siap memakmurkan. Ketika bangun si rame-rame dipukul bareng. Karena memakmurkan biasanya nopo? Tahu ini dewi. Banyak kita jumpai. Sehingga nanti imame yes nandangi kabeh. Kadang jadwal wong ya ora teko-teko. Sing buka masjid, sing nyaponi, ngurupne lampu, sing mateni ngresiki jeding, sing ngadzan diborong. Pancen siap bangun masjid ya butuh siap. Dan itu mulia, murah, cuma butuh sabar. Mulia, murah, cuma butuh nopo? Butuh sabar. Itu kunci syafaat. Lek golek syafaat Nabi dengan sedekah, ngirim pahala Al-Fatihah, ngirim pahala zikir, ngirim pahala khataman Quran, dihaturni kepada Nabi, terus nyuwun muga-muga Nabi ndongakne. Angsal mboten? Kok tok kirimne apa wis dikabari amalmu ditampa? Pun apa dereng? Lah kita dereng dikabari amalmu ketampa, apa ketampa pira? Pun ati pirsa apa dereng? Ganjaran kita sami sing ketampa pira? Pun apa dereng? Belum tahu apa yang mau kita kirimkan. Di balik itu Nabi itu enggak mendengar. Enggak ada ceritanya hari kelahirannya Nabi datang ke acara lalu mereka menyambut. Dari mana itu? Wong itu barang gaib. Siapa saja mengatakan bagaimana doa kami, sholawat kami, sholawat nih, sampai kepada kamu sementara engkau aromta. Itu pemahaman sahabat. Bagaimana sholawat kami sampai kepadamu sementara aromta. Napa aromta niku? Engkau sudah menjadi tanah. Berarti sahabat itu paham.
Nabi mati jadi tanah. Itu pemahaman mereka. Berarti mereka tidak minta kepada Nabi. Dan siapapun paham, wong mati ra obah, la obah ngedani bocah, la urip golek duit. Kenyataannya Nabi gak obah, gak urip, gak golek duit. Mandi dimandikan, sholat disolatkan, ke kuburan diantarkan. Bagaimana disambati? Makanya minta syafaat itu dengan ilmu. Al-Quran dipahami sunnah, ditafsirkan sunnah, pemahaman sahabat, akidahnya tauhid, nyembah Allah, mengharapkan rahmat Allah dengan cara sunnah Rasul, menegakkan sholat, memperbaiki wudu, memakmurkan masjid, berdakwah. Nah, itu cara mendapatkan syafaat. Bukan dengan cara kirim pahala. Kita belum tahu, pokoknya turah-turah dikirim nih. Kita tuh serba kurang. Makanya caranya dengan ilmu, bukan dengan cara ngarang. Itu tadi berkaitan masalah urusan syafaat, supaya kita mendapatkan syafaatnya Nabi. Caranya sebagaimana telah kita sebutkan. Tugas Nabi membacakan ayat-ayat Allah. Maka kita yang sudah bersyahadat Muhammadur Rasul berarti mempelajari ilmunya Nabi, mengimani berita Nabi, melaksanakan perintah Nabi, menjauhi larangan Nabi, memperbanyak sholawat pada Nabi, melanjutkan dakwah Nabi. Mestinya itu begitu yang kita kerjakan, sehingga nanti apa yang dipesankan Nabi Ibrahim berkelanjutan, sebagaimana Nabi Ibrahim memiliki ma'asir, yaitu kebaikan yang bersifat turun-temurun. Nah, kita yang menindaklanjuti harapannya rangkaian semisal gerbong kereta api, sehingga nanti selalu gandeng, sehingga ketika Nabi Ibrahim masuk surga, anak turunnya juga berada di surganya apa? Ikut rombongan, walaupun pada gerbong yang belakang, nggak mengapa. Itu Allah mengutus pada anak turunnya min aulad Ismail, dari anak turun Nabi Ismail. Imam Muslim sebagai imamnya kaum muslimin, wa qaidil ghurri al-muhajjalin, dan pemimpin yang berkilau lagi cemerlang. Nabiyana Muhammadin, telah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qarrara, sungguh telah mengokohkan, hadza, ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, biqauli, dengan dawuhnya, ana dakwatu abi Ibrahim wa bisaratu Isa alaihissalam, anak saya menjadi Nabi Rasul ini, diantara pendahuluannya adalah dakwatu abi, karena doa bapakku Ibrahim alaihissalam, yang kita baca ayat yang ke-29 setelah 129, Rabbana wa basbing rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Itu ya Allah, utuslah di tengah umat ini Rasul dari kalangan mereka yang membacakan ayatmu. Itu Nabi Ibrahim, untuk diutusnya Nabi kita, itu doanya. Demikian juga wa bisyaratu Isa alaihissalam, dan kabar gembira yang disampaikan Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana ada pada surah Sof. Nabi Isa dawuh napa? Wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan menyampaikan kabar gembira adanya Nabi datang sesudah saya Ahmad. Nabi Isa sudah mengatakan begitu. Nabi Isa sudah mengatakan seperti itu. Mubasysyiran, menyampaikan kabar gembira, bi rasulin, dengan rasul, ba'di, mim ba'di, sesudahku, ismuhu Ahmad, wa musyiran bi rasulin ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad, datang sesudahku namanya Ahmad. Itu Nabi Isa menyampaikan kabar gembira. Kesimpulannya, Nabi Isa nanti diturunkan, di antara fungsinya, tugasnya melehni kepada umat persepsi kalian tentang Nabi Isa, katanya anak Tuhan. Nanti akan dijelas nih, salah. Saya seorang
makhluk, seorang hamba, seorang rasul yang diutus. Saya bukan anak Allah Ta'ala. Tugasku menjelaskan kepada kalian. Sudah saya sampaikan kabar gembira, Nabi sesudahku, ayo ikuti Nabi yang terakhir. Nabi Isa ketika turun nggak menjadi imam. Di antaranya melehni kepada orang yang salah persepsi, salah pemikiran, sekaligus untuk menumpas dari kesalahan mereka, semisal mematahkan patung salib dan sebagainya. Sehingga diharapkan mereka nanti berbondong-bondong masuk Islam. Yang menjadi imam sholat bukan Nabi Isa di kala itu, tetapi khalifah yang ada di masanya. Selesai ayat kita baca. Berikutnya insyaallah kita akan masuk kepada apa di antara kandungan petunjuk dari tafsir di atas. Ada 3 nomor yang pendek, mau ditulis silahkan. 1. Jasa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Jasa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, napa jasane? Sebagai peletak dasar bangunan Ka'bah dan pemakmurnya. Ini jasanya. Napa jasane? Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, peletak dasar bangunan Ka'bah, enggak bangun tok, tapi juga sebagai pemakmurnya. Maka berpotensi pahalanya turun temurun. Nah, begitu. Itu jasa Nabi Ibrahim. Masjid pertama kali dibangun di permukaan bumi, Masjidil Haram. Nabi Ibrahim dibantu Nabi Ismail, yang itu selalu dipakai sampai sekarang. Kira-kira berapa wong sing sholat naik Masjidil Haram? Pinten? Serah karu-karuan. Kayak pahalane sholat naik kono 100.000. 100.000 wong sitok. Sakmenika pun wong piro? Sejumlah itu Nabi Ibrahim dapat tambahan pahala. Kata mboten? Wah, beda Nabi Ibrahim ganjarannya milih. Nah, kita kira-kira angsal kesempatan mboten? Angsal gimana? Cintailah dan berkiprah yang sama. Karena orang mencintai mendorong kiprahnya sama, nanti akan dikumpulkan. Karena al-mar'u ma'aman ahabba, orang dipersamakan dengan yang dicintainya. Andaikan di surga, sama-sama di surga walaupun tempatnya berbeda-beda, tapi sama-sama surga. Nah, surga itu enggak satu tingkatan, banyak tingkatan. Dan katakan andai saya seperti itu, akan melakukan itu. Makanya cintailah kemudian kiprahlah. Cintailah, kiprahlah. Mencintai, mendorong punya ilmu, nanti akan beramal. Jaga tauhidnya, jaga masjidnya, jaga jamaahnya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Gak boleh punya alasan jauh, gak boleh punya alasan buta. Karena di masa Nabi ada orang buta ke masjid. Dan sampai sekarang banyak kisah orang buta dari rumah ke masjid dipasang tali, berangkatnya nurut tali sampai ke masjid. Nah, seperti itu. Apalagi subuh, luar biasa, dianggap sholat semalaman, dijaga darahnya. Qoblah subuhnya saja lebih baik daripada dunia bersama isinya. Waktu itu ada orang itu jauh, ternyata disuruh cari kendaraan, ternyata tidak mau. Di mana aku pertimbangkan langkah kakiku. Dan banyak binatang buas. Ternyata dia tetap berangkat dan tidak pernah telat.
Ini tanda orang yang memiliki rasa cinta sehingga nggak usah punya alasan iso budal-budal. Sampai ada orang yang dipapah, napa dipapah? Dibantu ngiwonengen ngamplok pundak diterni. Nah sekarang sing mapah itu kathah napa? Sepeda, panggih dadi tukang mapah lho nggih. Metengkreng nyetir nguntir gase karek budal. Ini kan termasuk sarana ada yang memapah. Jarak juga tidak jauh, jalan pun juga enak. Asalkan punya niat bisa. Buta saja tahu jalan. Tujuannya apa kita sampaikan seperti itu? Untuk melihat pahala pemakmur masjid itulah Nabi Ibrahim pembangunnya. Bersama Nabi Ismail sekaligus memakmurkan. Makanya Nabi Ibrahim untuk memakmurkannya menyiapkan generasi. Pertama Ismail, yang kedua doa. Utuslah di tengah mereka orang yang memakmurkan ini, membacakan ayat-ayatmu. Itu jelas doanya Nabi Ibrahim. Itu berarti bacaan pertama. Makanya bila kita menginginkan jasa fadilah itu, maka ingat jasa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sebagai peletak dasar bangunan Ka'bah sekaligus sebagai pemakmurnya. Nah, maka supaya kita ke sana. Dan seberat-berat sholat subuh itu untuk orang munafik. Makanya bila kita punya rasa berat, rasa-rasan buang. Kenapa? Wah, ini kan penyakit munafik. Bahaya kalau begitu. Munafik kelas kakap, bila kakap ya, kecil lama-lama kakap. Bila sudah kakap, napa resikonya? Fitarkil aswali minan nar. Tapi munafik itu tingkat-tingkat. Nanti tok-tok nih bahaya. Puncak munafik nanti fitarkil aswali minan nar, tangga neraka yang paling bawah. Naudzubillah min dzalik. Nomor 2, memperbanyak doa dengan asmaul husna. Memperbanyak doa dengan asmaul husna untuk menjadi titik 2. Memperbanyak doa dengan asmaul husna untuk menjadi titik 2. 1 ahli tauhid, 2 ahli ibadah, 3 ahli dakwah, 4 ahli tazkiyah. Itu memperbanyak doa untuk dengan menyebut asmaul husna untuk menjadi ahli tauhid, untuk menjadi ahli ibadah, termasuk penegak sholat, pemakmur masjid, untuk menjadi ahli dakwah, untuk menjadi ahli tazkiyah yang mensucikan diri, menumbuh kembangkan supaya kebaikan bersifat turun-temurun. Itu tadi doa Nabi Ibrahim. Di 3 ayat itu isinya doa, disebut asmaul husna. Innaka antas samiul alim, innaka antat tawwabur rahim, innaka antal azizul hakim. Doa permintaan pakai bahasa Jawa monggo. Ya Allah, Engkau Ar-Rahman, Engkau Ar-Rahim, Engkau Al-Aziz, Engkau Al-Muta'al, Al-Ali, Ar-Razzaq, Al-Matin, Al-Qawi, Al-Ghani. Saya minta kepadamu ini itu dan sebagainya. Itu bilang nggak bisa Arabnya pakai bahasa Jawa, doa permintaan sak wayah-wayah mengangkat tangan monggo. Ketika belum bisa pakai bahasa Arabnya, hafal doanya pakai bahasa kita, doa sak wayah-wayah butuh, menengadahkan tangan, memanfaatkan waktu mustajab sesudah adzan, misal sebelum iqamah. Perbanyak doa seperti itu. Pelajaran yang ketiga, adanya haji sejak zaman Nabi Ibrahim. Nomor 3 apa? Adanya haji. Kapan dimulai haji? Sejak zaman Nabi Ibrahim, yaitu wa arina manasikana. Ajarkan kepada kami bagaimana kami bermanasik melaksanakan ibadah haji.
Dan itu juga sudah diumumkan oleh Nabi Ibrahim yang diperintahkan wa adzin bin nasi fin nasi bil hajj, wa adzin fin nasi bil hajj, umumkan kepada manusia untuk haji, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tika min kulli fajjin amik, umumkan di tengah manusia haji, niscaya mereka akan datang menyambut panggilanmu. Ada yang jalan kaki, ada yang naik unta, datang dari jarak yang jauh. Waktu itu Nabi Ibrahim mengumumkan di atas gunung, nggak ada orang di depannya, Allah yang menyampaikan. Jadi kalau begitu, haji ada sejak zaman Nabi Ibrahim, di masa Quraisy banyak diowahi, di masa Nabi kita 10 Hijriah dibenahi dan terjaga sampai sekarang, tetap terjaga manasik yang ada. Demikian yang kita kaji di kesempatan sore hari ini. Insyaallah kelanjutannya kita sambung waktu menyusul. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.